Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala man unzila ilaihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ibtaghuna fadlan minallahi wa ridwana kanu bin nahari fursana wa bil laili ruhbana. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faraghu amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini, hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2021 atau bertepatan dengan peringatan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita bisa membayangkan kalau di zaman dulu para pejuang mereka berjuang ya untuk bagaimana melawan penjajah, maka saat ini perjuangan kita lebih berat lagi ya. Karena sebagaimana kata Bung Karno, kalau dulu kalian menghadapi musuh bangsa lain, maka setelah merdeka akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Bahkan bukan hanya itu, kita juga menghadapi banyak sekali ujian-ujian dan musuh-musuh lain yang tentu lebih sangat berbahaya ya. Kalau manusia berhadapan dengan manusia jelas ya, tapi kalau manusia berhadapan dengan yang lain, berhadapan dengan egoisme, kemalasan dan semisalnya, ini tentu bahaya yang lebih besar lagi. Maka pagi ini tema kita mengambil judul tausiah kebangsaan ya. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, mengenai makna kemerdekaan yang hakiki ya, yang sebenarnya. Dan poin yang terakhir, bagaimana kita meneladani para salafun saleh, bagaimana mereka memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya, apa teladan mereka. Bagian yang pertama tentang kemerdekaan yang sejati. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan merdeka yang sebenarnya? Kalau selama ini orang sering memahami merdeka berarti ya ketika sebuah negara itu memproklamirkan ya kemerdekaannya. Kayak negara Amerika Serikat yang kita kenal, dia dikdaya dalam Perang Dunia Kedua. Ternyata Amerika juga dulu pernah dijajah ya. Amerika ini setiap 4 Juli itu memperingati hari kemerdekaan Amerika. Ini Amerika. Ada negara yang tidak pernah dijajah, ada juga ya. Seperti misalkan kalau nggak salah negara Thailand ya. Itu kalau saya pernah membaca sejarah dulu, negara ini atau dulu namanya Kerajaan Siam, kemudian berubah menjadi Thailand. Itu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan. Nah, di sini apakah merdeka hanya berarti seperti itu? Ternyata bukan ya. Merdeka yang sebenarnya adalah pertama, merdeka dari kesyirikan. Jadi ketika seorang sudah bisa melepaskan dirinya dari ketergantungan kepada selain Allah. Kalau di zaman dahulu kita mengenal ada namanya animisme, dinamisme ya, yang mereka meyakini adanya roh yang punya kekuatan, meyakini ada benda-benda yang punya kekuatan, itu mereka masih terbawa oleh kesyirikan. Kemudian juga di zaman dahulu kita menemukan bagaimana banyak manusia-manusia yang mereka menyembah banyak Tuhan ya. Jadi ada namanya dalam istilah agama-agama ada monoteisme, menyembah satu Tuhan. Kemudian ada namanya politeisme, banyak Tuhan. Kalau di Romawi itu mereka banyak menyembah para dewa-dewa. Kalau pernah saya sampaikan di Romawi, di Yunani ya, di Yunani itu banyak sekali dewa-dewa. Kemudian semua di rumah masing-masing itu punya dewa.
Meskipun mereka sepakat bahwa dewa yang paling banyak itu, dewa yang paling besar itu adalah dewa Zeus, ini di Yunani. Kemudian juga di Indonesia kita mengenal di Bali ada namanya banyak dewa. Di sana dulu banyak orang-orang Majapahit yang lari, orang-orang Hindu yang lari ke sana, sehingga di Indonesia satu-satunya wilayah yang banyak beragama Hindu itu ada di Bali. Maka Bali kita kenal dengan Pulau Dewata. Di Arab juga sama. Di Arab sebelum Islam datang, Arab jahiliyah, mereka juga setiap rumah itu menyembah berhala. Ada yang berhala bernama Alata, ada yang mempunyai berhala bernama Manat, Uzza, dan semuanya sepakat, semua kabilah sepakat ada berhala yang menyatukan mereka, yaitu berhala Hubal. Ini berhala yang paling besar ya. Nah, oleh karena itu kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita semua bisa melepaskan belenggu kesyirikan. Kalau dalam surah Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta tolong. Jadi menyembah dan meminta tolong hanya kepada Allah. Kemudian juga ketika kita mengadakan ibadah di masjid, Allah juga mengingatkan kita wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid itu milik Allah, maka kalian janganlah janganlah berdoa ya kepada selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemerdekaan adalah merdeka dari at-ta'assub al-madhabi wa ta'ifi. Merdeka dari fanatisme sebuah kelompok atau madhab. Memang Islam ini kan agama yang dalam sejarah yang panjang itu memunculkan beberapa aliran-aliran teologi, kemudian memunculkan aliran-aliran fikih, sekte-sekte fikih. Dari sinilah kemudian kita perlu memilah dan memilih ya. Kalau dalam khususnya ketika bicara mengenai perbedaan madhab yang dalam sejarah yang panjang itu kadang sering menimbulkan kontak dan konflik di antara mereka, dan tentunya ini yang harus kita hindarkan. Jangan sampai umat Islam itu mereka hancur, mereka berpecah belah hanya karena perbedaan masalah furu'iyah. Dulu ada juga di kampung saya, ini kejadian nyata ya. Di kampung saya di Gerobokan ya. Itu gara-gara ada musola atau masjid yang sholat tidak menggunakan kunut, itu sampai dilempari batu musolanya atau dilempar sama warga yang lain yang nggak suka. Ini nggak benar ya. Jadi jangan sampai hal-hal itu, atau sebaliknya juga sama, nggak boleh, jangan sampai terjadi. Intinya tidak boleh kita saling menegasikan yang lain dan merasa paling baik. Orang baik itu baik, tapi kalau merasa paling baik itu nggak baik ya. Orang benar itu baik, tapi kalau merasa paling benar itu nggak baik. Itu dalam konteks madhab ya. Tapi kalau dalam konteks keyakinan terhadap kebenaran ya, kita harus yakin bahwa Islam itu adalah agama yang paling baik, agama yang paling benar. Dalam konteks di zaman Rasulullah Muhammad SAW berarti mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah ya. Kemudian ketiga, kemerdekaan memiliki arti merdeka dari segala kebencian dan rasa dengki terhadap sesama. Jadi mari kita hilangkan segala kedengkian kita, segala hasad kita, iri kita kepada saudara kita. Kalau kita melihat ada saudara kita yang sukses, ya kita belajar bagaimana dia sukses. Jangan sampai kita lihat orang lain sukses, kita malah susah. Kalau orang lain susah, kita malah senang. Kadang ada di masyarakat nih, kalau tetangganya beli motor, udah mulai hati nggak seneng ya. Tetangganya beli kulkas, masuk rumah sakit ya. Tetangganya beli mobil, ini malah meninggal dunia ya, karena terbawa perasaan tadi. Makanya nih, kalau orang yang hasad, orang yang dengki, itu akan terbawa perasaannya, sehingga kemudian ia tersiksa oleh perasaannya. Kemudian kemerdekaan yang keempat adalah kemerdekaan merdeka dari rasa malas dan malas-malasan. Beda ya. Kalau malas itu gawan bayi,
memang orangnya pemalas ini. Tapi kalau malas-malasan, ini seorang yang sebenarnya punya potensi, punya kemampuan. Contohnya seperti kita yang berada di pesantren atau kalian yang sedang proses menghafal Al-Quran Karim, orangnya sebenarnya punya kecerdasan, tetapi karena terbawa oleh lingkungan atau terbawa oleh hal-hal yang lain, kemudian malah menjadi malas. Akhirnya menjadi malas-malasan. Aslinya punya potensi, sehari itu punya kemampuan menambah ziyadah 3 halaman, tetapi karena malas-malasan 3 halaman jadi mungkin 2 halaman, atau malah berkurang 1 halaman, atau malah hilang ya. Makanya sifat malas dan sifat malas-malasan ini perlu ya. Maka seorang penyair mengatakan fanadamatul uqba liman yatakasal. Maka penyesalan di akhir itu bagi orang yang yatakasal, orang yang bermalas-malasan. Jadi kalau yang namanya malas ini akan membawa kepada penyesalan di akhir nanti. Yang kelima, merdeka dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia. Ini yang perlu kita pahami ya. Kalau kita sering melihat bagaimana fenomena kalau tahun-tahun kemarin sebelum ada pandemi ya, di mana-mana dia bukan hanya di Palur sini, tetapi di tempat-tempat yang lain. Ketika saya di Jebres juga sama. Jadi kalau mendekati perayaan 17 Agustus, semua warga itu diajak untuk iuran, ada yang nanti uangnya ada digunakan membangun jalan, itu bagus ya. Infrastruktur dibuatkan untuk lomba-lomba, selama lomba-lombanya untuk lomba-lomba yang baik, itu bagus juga. Tapi yang jadi masalah itu kadang malam tirakatan atau malam 17 Agustus itu malah semalaman digunakan untuk, kalau di kampung-kampung tuh ada namanya joget-jogetan ya. Jadi merdeka itu malah diartikan kalau saat malam melek-lekan, begadang, kemudian dangdutan, jogetan, ini merdeka. Ini bukan merdeka ini. Tapi malah ini kerasukan setan ya. Karena kadang malam sampai nggak sholat. Ada juga nih, misalkan mengadakan karnaval ya. Karnaval mereka mulai sebelum zuhur udah siap-siap. Karnaval sampai habis asar tuh lewat ya. Karena udah pakai make up dan seterusnya, udah pakai pakaian, mereka tanggung, akan nggak sholat. Nah, ini hanya untuk memperingati kemerdekaan, tetapi ternyata malah melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, Kemudian yang keenam, merdeka artinya merdeka dari apa? Dari kemalasan untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah. Jadi kalau orang hidup ini itu harus siap berjuang, harus siap pengorbanan. Orang yang hidup harus siap berjuang dan berkorban. Karena memang yang namanya hidup ini harus seperti itu. Sebagaimana kata Ahmad Syauqi, innal hayata aqidatun wa jihad. Sesungguhnya hidup itu adalah akidah, prinsip dan perjuangan. Orang kalau hidup tandanya mau berjuang dan mau memegang prinsip. Ada orang yang berjuang nggak punya prinsip, ada yang punya prinsip nggak mau berjuang ya. Maka hidup ini harus seperti itu ya. Ini bagian yang pertama ya, tentang makna kemerdekaan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita meneladani para salafun saleh dalam mereka memanfaatkan waktu mereka. Baik, yang pertama, salafun saleh saking hati-hatinya mereka dalam beramal setiap hari ya, mereka selalu berusaha setiap hari itu mereka memuhasabah amal mereka. Kalau kita biasanya teringat untuk memuhasabah amal itu dalam rentang waktu yang sangat lama, bisa sebulan sekali. Bahkan kita baru ngeh untuk memperbaiki amal ketika masuk bulan Muharram ya, ketika di awal Muharram kita teringat kita harus segera sayang anak yatim misalkan, atau kita harus segera memuhasabah amal kita muhasabah selama setahun terakhir. Kalau para salafun saleh, para sahabat, para tabi'in, mereka setiap hari melihat amal mereka. Bahkan mereka mengatakan dalam sebuah ungkapan orang bijak, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin maka dia beruntung. Hari ini dia lebih buruk dari kemarin maka dia orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini sama dengan kemarin dia merugi. Padahal kalau dalam dunia perdagangan, kalau hari ini sama dengan kemarin ya sama, gak ada untung dan rugi. Tetapi dalam amal
kalau hari ini sama dengan kemarin, maka itu termasuk hal yang merugi juga. Ini yang kita ambil, bukan berarti kita terus kemudian dalam beramal kemudian berlebih-lebihan sampai tasaddud, ghulu, sampai ekstrim, bukan. Tapi artinya kita harus menjaga kontinuitas, minimal amal kita sama, itu sudah lumayan ya. Sama seperti kemarin. Ya, masing-masing kita pasti punya target ya. Ada yang punya target setiap hari harus sholat duha, ada yang punya target setiap hari harus tilawatul Quran, tilawah berapa juz, harus ziyadah berapa juz, setiap hari harus menjaga sholat malam. Ada target-target yang kita canangkan. Nah, seberapa kita mencapai amal kita ya, amal terbaik kita itu tergantung dari berapa target kita ya. Semakin kita rendah target kita, maka yang kita dapatkan juga rendah juga. Tetapi semakin tinggi target kita, maka paling tidak kalau meleset pun, misalkan contohnya ya, kita punya target sehari minimal 6 juz murojaah. Kalau meleset ya 5 ya, atau 4 juz minimal. Kita punya target sehari minimal murojaah 3 juz, meleset 2 juz. Nah, kalau targetnya sehari murojaah 1 juz, meleset udah 1 juz meleset, berarti nggak murojaah namanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama dulu itu mereka al-amal qablal qaul qablan nasihah. Jadi mereka sebelum mereka beramal, mereka punya ilmu, dan sebelum mereka menyampaikan orang lain, mereka juga mengamalkan dulu. Ada sebuah kisah ya, seorang ulama bernama Hasan Al-Basri itu pernah diminta untuk khutbah di sebuah masjid. Ya Syekh, tolong Anda sampaikan tema tentang khutbah tentang bagaimana membebaskan budak. Setelah dimintai khutbah tersebut, Hasan Al-Banna lama sekali nggak muncul, sampai kemudian Hasan tuh muncul kemudian menyampaikan khutbah. Ketika ditanya, Hasan, kenapa Anda baru muncul? Hasan Al-Basri mengatakan, ketika saya diperintahkan untuk menyampaikan tema tentang membebaskan budak, maka saya kumpulkan uang, kumpulkan uang. Ketika sudah saya kumpulkan, saya kemudian membebaskan budak. Setelah saya bisa mengamalkan ini, saya kemudian menyampaikan ini. Jadi ketika seorang berceramah menyampaikan, maka tentunya yang paling penting adalah dia lebih bisa menjadi orang yang memberikan teladan. Tetapi ya bukan berarti kita kemudian nggak mau ceramah gara-gara belum pernah melakukan. Diminta ceramah tentang sabar, nggak maulah, saya bukan orang yang sabar ya. Diminta ceramah tentang syukur, saya bukan orang yang syukur. Apalagi diminta ceramah tentang kematian, nggak mau. saya belum pernah mati, ini nggak gitu ya. Jadi artinya itu karena kehati-hatian yang kita ambil, spiritnya loh, kehati-hatian ketika kita menyampaikan nasihat ya. Kita jangan sampai, maka Quran mengatakan Quran mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kenapa kalian memerintahkan manusia untuk kebaikan dan kalian melupakan diri kalian, padahal kalian yang membaca kitabullah atau kitab kalian, kitab Taurat. Jadi kalau mengajak orang lain, ya konsekuensinya seperti itu. Ya Rasulullah, beliau teladan kita ya. Kalau beliau memerintahkan orang lain, beliau itu orang yang paling berada di garda depan melakukan. Kalau beliau melarang sahabat, beliau juga memberikan teladan. Ini yang barangkali perlu menjadi semangat kita ya, untuk muhasabah kita. Wabil khusus kita masuk di tahun 1443 Muharram, 1443 Hijriah, bulan Muharram ya. Semoga tahun ini ya semakin baik dari tahun kemarin. Yang tahun kemarin kita belum menyelesaikan hafalan di Geria Quran Manarul Islam ini, tahun ini usahakan bisa selesai ya. Karena kalau menurut schedule ya, nanti bulan Februari ya, tahun depan 2022 itu kegiatan untuk wisuda Manarul ya. Semoga ada yang bisa hatam 30 juz. Kalau yang tahun kemarin sudah hatam 30 juz dan ikut wisuda tahun kemarin, ya tahun ini bisa semakin lancar, bisa semakin lancar dan fasih, bukannya tambah bulet. Kemudian itu tadi poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, kita belajar dari bagaimana Imam Asy-Syafi'i memanfaatkan waktu
dalam kesehariannya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang untuk meningkatkan kemampuan ilmunya. Suatu ketika Imam Syafi'i ini menginap di rumah Imam Ahmad ibnu Hambal. Ini ceritanya, anaknya Ahmad bin Hambal ingin melihat bagaimana kehidupan malam Syafi'i. Ahmad bin Hambal kemudian mengizinkan Syafi'i menginap di rumahnya. Ketika malam hari, putranya Imam Ahmad bin Hambal melihat, ini Syafi'i ngapain nih di rumah ini. Dia melihat Syafi'i ini ternyata di rumah, dia malam sudah berbaring tidur. Maka paginya sang anak bertanya, istilahnya protes, "Wahai Abi, saya melihat Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i semalaman kok cuma berbaring tidur." Ahmad bin Hambal kemudian langsung klarifikasi ya. Langsung memanggil Syafi'i, "Wahai Syafi'i, apakah benar kamu semalaman tidur?" Kata Syafi'i, "Benar wahai Imam Ahmad. Saya semalaman habis Isya itu terus kemudian ya membaringkan diri. Tetapi ketahuilah ketika saya berbaring itu saya berhasil menelaah ribuan hadis." Itu Syafi'i. Jadi beliau ketika melek itu ibadah, menulis buku, tetapi ketika beliau tidur juga sama. Juga sama ya. Artinya ketika beliau tidur itu beliau gunakan untuk bagaimana mengingat, menelaah hadis yang beliau kuasai. Beda dengan kita, kalau kita berbareng ya memang beneran nih ya. Kalau beliau enggak, berbareng ya belajar. Itu yang saya tiru ya. Kalau saya tidur tuh di samping saya ada buku, dan ternyata malah buku yang baca saya malah. Bukan saya yang baca ya, karena saya ngantuknya nih. Maka mari ya, para santriwati ya, kalian di sini dari rumah ditugaskan untuk belajar. Itu yang paling inti ya. Yang lain silakan, tidak masalah. Ada olahraga, kegiatan yang lain. Nanti ada, kalau saya pernah nyampaikan ustadzah, emang perlu dialokasikan waktu untuk guyon. Ya guyon tuh gunakan untuk guyon, yang ngaji gunakan untuk ngaji. Syukur-syukur ngaji untuk ngaji, guyon untuk guyon ya. Jangan sampai dibalik. Jangan sampai kemudian dibalik, guyon untuk ngaji, ngaji untuk guyon. Apalagi guyon untuk guyon, ngaji untuk guyon ya, tambah mumet nanti nih. Makanya mari kita belajar di Syafi'i ya, bagaimana beliau menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya, teladan yang lain dari salafun saleh ya adalah bagaimana perlombaan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan antara sahabat Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar Umar ini dimanapun mereka berada itu selalu berlomba-lomba. Misalkan contohnya Rasulullah SAW itu satu ketika pernah menanyakan, ketika habis sholat subuh beliau biasanya melakukan muhasabah, evaluasi para sahabat. Kalian semua, siapa tadi di antara kalian yang sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar mengatakan, "Saya Rasulullah." Siapa di antara kalian yang sudah membebaskan budak? Rasul mengatakan, "Saya Rasulullah." Abu Bakar mengatakan, "Saya." Siapa di antara kalian yang sudah membebaskan tawanan? Saya. Abu Bakar ini sebelum subuh saja itu sudah membebaskan budak, membebaskan tawanan, kemudian juga memberi makan orang yang butuh makan. Ini sebelum subuh, artinya beliau bangun lebih pagi. Makanya Umar saja yang sezaman dengan Abu Bakar dalam satu majelis itu bisa kalah langsung dalam beberapa amal, apalagi kita ini. Makanya kita ini kalau sebisa mungkin kehidupan kita tuh kita mulai bukan ketika seorang muadzin adzan, tapi jauh sebelumnya, mungkin jam 4, jam 3 atau jam setengah 3 kita sudah bangun, sehingga kehidupan malam itu sudah hidup. Jam setengah 3 ada yang sudah membaca Al-Qur'an Karim, jam setengah 3 atau jam 3 ada yang sudah melakukan sholat malam, ada yang sudah mulai melakukan aktivitas ya. Kalau orang-orang dulu kan, para nenek moyang kita kalau mau ke pasar jam 2 sudah bangun berangkat ya. Apalagi yang jualan sayur itu bahkan udah malam udah berangkat. Yang kita ambil semangatnya itu semangat kita ganti dengan hal-hal yang baik, baca Quran, tilawah, ada yang membaca perpustakaan. Usahakan sehari minimal ya, kalian membaca perpustakaan 1 jam sehari. Yang penting perpustakaan itu bisa menambah khazanah keilmuan, jangan malah menambah kembuletan ya. Kadang ada orang yang semangat membaca perpustakaan malah tambah bulet.
malah jadi kacau semua pikiran nih. Justru perpustakaan yang ada itu manfaatkan dengan baik ya, supaya belajar di sini juga menambah ilmu dan juga menambah kemampuan dalam menghafal Al-Quran. Kemudian berikutnya teladan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang selalu bersama Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, aku mengambil dari Rasulullah langsung 70 surat. Ini bayangkan coba ya. Di saat para sahabat yang lain mereka juga disibukkan dengan peperangan, disibukkan dengan hal-hal yang lain ya. Ini Abdullah ibn Mas'ud ini bersama Rasulullah ya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan bertalaki langsung 70 surat. Maka Rasul mengatakan, man sarrahu ayyaqra ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala qiraat ibni ummi abd. Barang siapa yang dia ingin untuk membaca Quran yang renyah, gurih, fasih ya, hendaklah dia membaca seperti bacaannya Ibnu Ummi Abd. Ini kunyah dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Ummi Abd. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah ya, tidak ada surat yang turun kecuali aku tahu di mana dia turun, kapan dia turun, kepada siapa dia turun. Demi Allah, jika ada orang yang lebih tahu dariku tentang sesuatu ayat yang bisa dijangkau dengan kendaraan, aku akan akan mendatanginya. Bukan berarti beliau seorang yang kemudian wes aku paling pintar dewe, enggak. Beliau mengatakan, nak ono sing luwih ngerti neh, lebih tahu lagi tak parani, sementing bisa dijangkau. Dan kita perhatikan para sahabat dulu, mereka luar biasa ya. Kalau mereka mencari ilmu itu enggak memandang tempat yang jauh. Ada seorang sahabat yang hanya untuk memastikan riwayat satu hadis itu melakukan perjalanan onta dari Madinah ke Mesir. Padahal itu melalui yang namanya Laut Merah. Berarti lewat kapal juga. Ini perjuangan sahabat luar biasa dulu ya. Kemudian berikutnya teladan yang lain adalah teladan dari seorang ulama yang bernama Abul Ala Al-Hamadani. Abul Ala ini seorang ulama, saya pernah membaca dalam sebuah riwayat, beliau orang yang punya rumah ya, punya rumah. Lah, rumahnya kemudian dijual dan kemudian dibelikan sebuah perpustakaan. Dia kemudian membeli buku-buku dan dia tidur bersama buku. Maka luar biasa ya, seorang ulama yang dia saking cintanya kepada buku sampai tidurnya di perpustakaan. Itu ya termasuk yang menjadi keinginan saya juga ya. Bagaimana saya ingin tidur di perpustakaan sehingga kamar saya semua isinya buku semuanya. Sampai saking banyaknya buku akhirnya nggak bisa tidur, tempatnya udah sempit ya karena buku semua. Kemudian berikutnya adalah bagaimana Muhammad Hatta, wakil presiden kita, beliau mengatakan, aku tidak masalah, aku di penjara nggak masalah, selama aku bersama dengan buku aku bisa merdeka. Orang dengan buku dia bisa belajar dari masa-masa lampau, sebagaimana kata seorang filosof dari Cina ya, Konfusius, yang kita mengenal Konghucu ya, namanya Konghucu. Belajarlah masa lalu agar Anda bisa menemukan masa depan. Kalau kita mau menjadi orang yang baik, berhasil di masa depan, kita harus mengambil pelajaran yang ada di masa lalu. Yang terakhir, sebagai penutup tausiah ini, bagaimana sebuah riwayat para salafun salih di pesantren dulu, mereka saking semangatnya untuk supaya malam itu tidak ngantuk, supaya bisa menahan kantuk, bisa ngaji, bisa menelaah kitab-kitab. Mereka semalaman itu melabur. Kalau melabur itu bahasa Indonesia apa melabur? Yang melabur mata mereka dengan garam. Kenapa? Kalau dilabur dengan garam mereka tidak ngantuk. Tapi yang kita ambil bukan ini ya. Ini kan menyiksa diri ya, Pak. Nanti panas ya. Tapi maksudnya yang kita ambil, kita gunakan malam itu. Jangan kemudian habis Isya kalau udah nggak ada suara nih, ternyata udah pada tidur ya. Malam gunakan melek, Mbak. Ada perpustakaan yang mau ngaji, yang mau berzikir, yang membaca buku, gunakan untuk hal-hal yang baik. Demikian sudah hampir
30 menit ya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.